Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah atas berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, karena dengan rahmat dan rahimnya kita masih bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikutinya. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini setiap manusia itu pasti mengalami dua hal. Apa dua hal tersebut? Yang pertama adalah mendapatkan kenikmatan, yang kedua mendapatkan musibah. Dua hal yang pasti ada pada manusia, yang pasti dialami oleh setiap kita yang hidup di dunia ini. Tidak mungkin setiap saat kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin setiap saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti akan silih berganti. Ada yang mendapatkan nikmatan, ada yang mendapatkan musibah. Itulah kehidupan. Nah, bagaimana kita menyikapi dua hal tersebut? Yang pertama adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan yang pertama ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena rasa syukur ini merupakan wujud atau tanda keimanan seseorang atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 7 itu dijelaskan bahwa ketika seorang hamba mau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Kemudian dalam surah Ar-Rahman yang berbicara tentang kenikmatan atau rezeki ini, Allah mengulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bahwa tidak ada kenikmatan yang bisa kita dustai, tidak ada kenikmatan yang bisa kita ingkari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diulang sampai 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Nah, ini bicara tentang kenikmatan. Yang kedua adalah berbicara tentang musibah. Musibah adalah bagian dari kehidupan, bagian dari dinamika kehidupan setiap manusia. Nah, bagaimana kita menyikapi bila kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentu kita harus bersabar. Karena dengan bersabar ini akan dapat menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini. Setiap kita mendapat musibah, kita dianjurkan untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Apa yang kita lakukan saat kita mendapatkan musibah? Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan adanya musibah ini kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan mengucap kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, dua hal yang pasti terjadi pada manusia ini, adanya kenikmatan yang Allah berikan, adanya musibah yang Allah berikan. Kita harus bisa menghadapinya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, dalam sebuah tulisannya, Ibnu Taimiyah pernah berkata begini bunyinya, ketika musibah itu lebih baik dari nikmat. Nah, ini sebuah pertanyaan yang besar buat kita semua. Bagaimana sebuah musibah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua? Yang dalam artian yang mungkin dalam benak kita semua bahwa nikmat itu tentu lebih baik
nikmat itu pasti lebih enak. Tapi Ibnu Taimiyah berkata lain, ketika musibah lebih baik daripada kenikmatan. Nah, ini seperti apa penjelasannya? Penjelasannya adalah ketika kita mendapatkan musibah, tapi kita jauh lebih bisa mendekatkan diri dari Allah. Dan sebaliknya, ketika kita mendapat kenikmatan, kita malah jauh dari Allah. Inilah yang disebut musibah lebih baik daripada kenikmatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah menjelaskan bahwa sesuatu yang mungkin kita benci belum tentu itu buruk buat kita. Sesuatu yang kita benci itu bisa jadi lebih baik daripada yang kita terima. Begitu penjelasannya. Dan semoga kita semua bisa menjadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita bisa selalu bersabar bila kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.